Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun berada, baik di Mandailing sampai ke Kalimantan, teman-teman yang saya sayangi. Pada sore hari ini senang rasanya masih bisa menyapa teman-teman dari kejauhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberi umur yang panjang kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul nantinya di RTQ yang kita cinta ini. Baik, tidak akan berpanjang lebar lagi. Di kesempatan sore hari ini Al-Fakir akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi syariah yang berkaitan dengan fikihnya. Di kalangan masyarakat sangat banyak yang mempertanyakan perbedaan mudharabah, musarobah, dan muharobah. Yang ketiga itu sangat erat dan juga sangat mirip. Maka tidak salah masyarakat menanyakan seperti itu. Perlu kita ketahui, kalau kita lagi membuat rekening baru di bank, tentu ada di situ ketentuannya di buku tabungan, ada yang namanya mudharabah, musyarabah, dan yang lain juga ada di situ. Al-Fakir akan mencoba mengulas sedikit demi sedikit, insya Allah bisa bermanfaat untuk Al-Fakir dan juga untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah itu adalah salah satu kegiatan kerjasama dari nasabah dan juga pihak kedua, yaitu oleh bank, yang dimana akadnya itu sebagai contoh adalah bagi hasil. Misalkan saya adalah nasabah atau orang yang pertama, saya menabung uang misalnya 500.000 ke dalam bank, dan oleh yang kedua itu atau pihak yang kedua, pihak bank akan mengelola uang tersebut atau akan menggunakan uang tersebut untuk ke perusahaan yang lain ataupun ke usaha yang lain. Maka hasilnya nanti dari uang yang berputar di situ akan dibagi hasil dengan sesuai dengan akad yang ada di mudharabah. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu dengan mudharabah. Jadi yang kedua adalah musyarabah. Musyarabah ini tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya saja akadnya sangat berbeda. Contohnya seperti ini. Pihak pertama ataupun saya nasabah mau membeli motor ataupun rumah ataupun sebagai yang lain, tapi melalui bank. Dan itulah yang dinamakan musyarabah. Maka pihak bank lah yang membelikan barang tersebut yang saya inginkan. Misalnya pihak bank membelikan motor yang sesuai saya inginkan, ataupun rumah ataupun tanah. Maka pihak bank ataupun pihak yang kedua akan menjualnya kembali kepada saya dengan harga yang dibeli dan ditambah juga dengan untung. Dengan untung yang disepakati di akad tersebut. Maka itulah yang disebutkan dengan musyarabah. Ketentuan musyarabah ini ataupun hukumnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 275 yang mengatakan bunyinya, Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Dan juga ada di surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan dengan perniagaan. Maka itulah patokan hukum dari musyarabah. Yang ketiga ada yang namanya musyarabah yang ketiga. Jadi musyarabah ini adalah salah satu kerjasama yang erat dalam masyarakat ataupun nasabah terhadap bank, di mana perjalanan dari permasalahan dari sini ataupun mengerjakan kerjasama yang erat di sini dalamnya. Contohnya seperti ini. Kita menaruh uang di bank ataupun menanam modal, dan kita akan bekerja sama membuat perusahaan ataupun membuat usaha bersama-sama kita kerjakan
dengan pihak pertama adalah saya dan juga adalah pihak kedua adalah pihak bank. Maka kita akan mengelola uang tersebut, kita akan membuat perusahaan ataupun usaha yang bermacam-macam, dan kita akan sama-sama menanggung risiko dan juga mendapat untung yang bersama-sama sesuai dengan akad yang kita tentukan. Maka disitulah perbedaannya sangat signifikan. Maka oleh itu masyarakat ataupun teman-teman semuanya perlu kita ketahui apa sebenarnya perbedaannya. Perbedaannya sangat jauh dari musyarobah dan juga mudarobah. Yang ketiga itu sangat erat ada di perbankan, tentunya juga ada di perbankan syariah. Kalau di perbankan konvensional saya kurang tahu, tapi karena saya pernah lihat di perbankan syariah, di situ ada tertera semuanya. Maka oleh karena itu teman-teman bisa menggunakan ataupun bisa memahami sebagaimana perbedaannya dan juga bagaimana akad-akad yang akan kita tentukan di situ nantinya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Tapi adapun nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih keliru dari mana yang musyarobah, mudarobah, di situ ada ketentuan di dalamnya itu, karena bisa harus lebih teliti melihatnya. Karena bisa-bisa di situ karena kata-katanya itu sangat signifikan, sangat mirip, tapi perbedaannya sangat banyak. Seperti tadi musyarobah tadi itu adalah kita membeli. Jadi kalau kita pikir-pikir kembali di bank itu adalah menggunakan jasa. Kenapa saya menggunakan jasa ataupun mengatakan seperti jasa? Karena ada pihak yang ketiga. Kita adalah pihak yang pertama, nasabah, dan pihak bank yang kedua akan mencarikan mobil ataupun rumah ataupun tanah yang sesuai dengan permintaan nasabahnya. Maka melalui kita lah atau melalui nasabah itulah bank akan mencarikan sesuai keinginan nasabah. Dia akan membelikan di luar, dia akan membelikan ke dealer, semuanya akan dia belikan sesuai dengan permintaan nasabahnya, dan dia akan bawa dan juga akan dijual kembali kepada kita. Penjualan seperti apa? Nah, disinilah perlunya akad tersebut. Penjualannya itu akan dijual kembali sama kita sesuai dengan harga belinya. Harga beli yang dimaksud di sini adalah harga beli yang dilakukan oleh pihak kedua ataupun pihak oleh bank. Maka oleh dengan pihak pembang itu atau pihak yang membelikan itu akan kembalikan kepada kita, tapi ditambah dengan untung. Maka kenapa bisa ada untung? Iya, karena kita sudah menggunakan jasa bank. Maka oleh itulah bank meminta untung kepada kita dengan sesuai yang tertera dalam akad tersebut. Sedangkan yang kita lebih jelaskan tadi adalah mudarobah. Mudarobah itu adalah bagi hasil. Misalnya kita menabung uang ke dalam bank, menanam uang di situ, dan oleh bank ataupun pihak kedua akan memproses, akan mengelola uang tersebut, bagaimana akan diselenggarakan semuanya ke masyarakat dan manapun dilakukan, misalnya ke perusahaan-perusahaan kecil ataupun besar akan dikelola uang tersebut. Maka kalau sudah nanti panen dari perusahaan tersebut, kita akan bagi hasil, kita akan mendapat bagi hasilnya, dan disitulah dinamakan akad mudarobah. Jadi musyarobah tersebut seperti apa? Karena masih sangat signifikan dari perbedaannya. Musyarobah tersebut adalah kerjasama antara pihak bank dan juga antara nasabah. Kita berdua misalnya kerjasama, kita tanam uang misalnya 50 juta dan juga 50 juta dari pihak kedua ataupun dari bank. Kita kumpulkan yang 100 juta, maka kita lakukan untuk memproses membuat perusahaan ataupun membuat usaha yang bisa menghasilkan untung yang lebih banyak. Maka di situ kita berdua akan melakukan kerjasama dan kita akan mengerjakan masing-masing. Tidak ada lagi pihak yang ketiga. Kita akan kerjakan yang dimana yang ada di perusahaan tersebut, kita akan kerjakan semua, dan juga risikonya kita akan tanggung bersama. Dan juga kalau sudah mendapatkan hasil ataupun sudah panen, kita akan bagi bersama, dan situlah dinamakan dengan akad musyarobah. Mungkin itu saja dari Al-Fakir, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.